Om Swastiastu, di sini kami akan menjelaskan hasil dari proses instalasi dan konfigurasi web server, database server, FTP, SSH, dan tunneling, serta topologi jaringan yang telah kami buat sebelumnya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Dewa Ayu Eka Sridiastuti dengan NIM 22150910977 dan teman saya. Dan saya Kak Dewi Deswandana dengan NIM 221591056 dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Yuresti Melinda dengan NIM 2215091109. Untuk materi penjelasan topologi jaringan yang telah kami buat bersama akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Resti Melinda. Dipersilahkan. Baik, pada topologi ini terdapat beberapa perangkat keras yang diperlukan untuk membangun jaringan enterprise perusahaan, di antaranya yaitu server, router, switch, dan komputer. Nah, topologi jaringan pada gambar ini adalah jenis topologi tree yang menghubungkan dua cabang perusahaan, yaitu cabang kota A dan cabang kota B, melalui jaringan internet atau cloud dengan router sebagai penghubung utama. Nah, router di cabang kota A dan B memiliki alamat IP yang dapat terhubung ke beberapa perangkat klien melalui switch. Server sebagai pusat pengelolaan data berada pada cabang pusat yang terhubung ke cloud dan bisa diakses dari kedua kantor cabang melalui jaringan cloud. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu web server. Pengujian ini menunjukkan bahwa web server telah dikonfigurasi dengan sukses dan berfungsi dengan baik, memungkinkan akses ke halaman web yang telah disiapkan. Ini juga menandakan bahwa pengelolaan dan juga pemeliharaan server dilakukan dengan menggunakan perintah yang tepat untuk memastikan kelancaran operasional. Untuk selanjutnya yaitu database server. Mungkin bisa pindah ke doc-nya untuk database servernya. Nah, baik, untuk database server, pengujian ini telah menunjukkan bahwa PHP MyAdmin dapat diakses dan dapat berfungsi sebagai antarmuka untuk mengelola database dengan baik. Hal ini juga penting bagi PHP MyAdmin agar dapat berfungsi secara optimal dan juga pengguna dapat mengelola database tanpa hambatan teknis. Dengan memastikan bahwa pengelolaan layanan Apache berjalan dengan baik, semua aplikasi yang tergantung pada database dapat berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan langsung kepada praktiknya. Langsung begitu. Yang pertama di sini, apakah sudah terlihat? Masih belum? Apakah sudah? Sudah terlihat? Sudah terlihat, sudah. Oke. Sini kita akan langsung saja mengakses dengan SSH ke dalam server FTP dan juga database kita. Kita bisa langsung remote control server kita melalui jaringan lokal begitu. Karena hanya bisa menggunakan jaringan lokal karena kita kalau mengkonfigurasi suatu server jika ingin mengaksesnya melalui apa tuh, internet luar itu harus ada IP public dan sedangkan kami tidak punya jadi hanya ngrok yang kita pakai untuk tunneling tunneling proses web server kami itu dan langsung saja kami akan saya ketikkan SSH dengan
Kita langsung aja dengan username yang menuju ke bilang SSH, username kita dengan nama saya sendiri, dengan alamat IP yang akan kita tuju. Oke, 68.1.25. Oke, kita enter, kita masukkan passwordnya, dan coba kita lihat, kita bisa langsung melihat sudah masuk ke dalam Ubuntu kita. Baik, di sini kita akan mencoba F, eh, apa itu kita masuk ke database dulu. Oke, database-nya kita MySQL min u wd dengan min p. P-nya password. Oke. Oh, passwordnya salah. Ini password yang benar. Oke, sudah bisa. Show database. Eh, this Oke, bisa. Kita bisa buat create database. Data. Create apa? Besar. Bukan. Create database. Oh, salah sintak eh. Yes, pengguna. Oh, nggak bisa create di sini. Saya lupa mengkonfirmasi. Tapi kita sudah bisa mengakses database gitu. Kita bisa menguse atau apa. Kita langsung aja exit dari sini. Untuk FTP akan saya contohkan dengan file Zilla. Sebentar. Oke, file Zilla. Sebentar, file Zilla. Sebentar, sebentar. File Zilla. Oke, file Zilla sudah ada di sini. Kita akan masuk dengan 162 satu 192.168.1.25 dengan username password yang sama. WD WD juga dengan portnya itu 21 yang saya setting dengan firewallnya biar kebuka dengan FTP. Oke, di sini ada files. Di sini kita bisa download apa-apa yang ada pada files ini. Kita download satu klien. Karena tadi saya sudah mencobanya, kita akan override. Dan di atas pada status itu sudah ada apa tuh? Statusnya sudah sukses transfer 1 MB dalam 1 detik. Oke, untuk penjelasan FTP sama database-nya untuk SSH dan FTP-nya sudah selesai. Kita akan lanjut menjelaskan di bagaimana apa tuh web server tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya bisa diakses melalui tunneling dengan engine ngrok itu. Pertama, tentunya dengan terminal. Terminal cuma satu ya. Coba kita lihat. Eh, coba kita ngrok. Oh, running.
Oh, ternyata tadi sudah terunning, makanya bisa kebuka. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat tadi link yang saya bagikan ke teman. Sebentar di Firefox. Ini kita restore sessionnya. Tadi sudah kebuka kalau nggak salah. Yap, di sini. Mm, Udah di sini. Di eh, sekian mungkin penjelasan dari kami. Eh, Maksudnya dalam bagian saya kembalikan ke moderator. Baik, dari penjelasan topologi hingga pengujian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari berbagai eksperimen yang telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa Ngrok memungkinkan akses ke web server melalui internet dengan menggunakan tunneling, sementara layanan lainnya tidak dapat diakses secara publik. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak adanya alamat IP publik pada jaringan yang telah digunakan, di mana hanya alamat IP private dari router yang telah tersedia. Meskipun tunneling dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan, penggunaan layanan terbatas pada jaringan lokal saja sehingga tidak memungkinkan untuk mengakses layanan dari luar jaringan tersebut. Dengan demikian, Ngrok menjadi solusi yang efektif untuk menampilkan dan juga menambahkan web service ke publik, tetapi keterbatasan dalam IP publik menjadi hambatan untuk layanan lainnya. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.